Anthony. Anthony. Maafin aku, Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, balik lagi bersama saya Nyai Sabrina dan juga Neca. Malam ini Nyai mau menceritakan sedikit atau mungkin mereview sedikit ya tentang tayangannya Nyai yang kolaps bersama Fury Harun gitu. Nah di situ Nyai penelusuran bareng Mami Fury dan juga Kak Ama, Gerald, dan juga ada satu lagi Bang Rangga, dimana dia juga pembuat sketsa horor kayak Nyai gitu. Nah awalnya pas datang ke sana itu dikasih tahu kita akan penelusuran di sebuah villa yang terbengkalai cukup lama. Villa Rosa dibangun di atas tanah bekas pabrik karet milik seorang aristokrat VOC. Setiap kali penelusuran biasanya ini Nyai kan selalu nyalain dupa ya, dan itu Nyai belajar dari Mami Fury sebetulnya. Dimana kalau misalnya nyalain dupa itu kita minta izin sama yang punya tempat gitu, seperti kita bertamu kita bawa suguhan untuk si tuan rumah gitu. Jadi si dupa ini adalah suguhan untuk tuan rumah, dimana kita sowan ke mereka untuk minta izin dan juga untuk berkomunikasi bahwa kita mau melakukan aktivitas di tempat itu gitu. Akhirnya Nyai pun belajar dari dia bahwa memang ya itulah tata krama gitu, tata krama terhadap semesta gitu. Jadi kan tata krama kita nggak cuma untuk manusia ya, tapi juga untuk di sekeliling kita gitu. Biasanya sebelum memulai syuting kita survei tempat dulu, lihat-lihat tempat di siang harinya, baru kita mulai syuting itu dari sore sedikit ke arah malam mungkin ya, jadi dari sore ke malam gitu. Jadi siangnya kita pasti keliling tempatnya dulu untuk tahu seperti apa tempatnya dan apa yang bisa kita gali dari tempat tersebut gitu. Nah, waktu awal datang ke villa ini di siang hari, itu suasananya aja emang udah nggak enak banget sih. Tapi ada bangunan-bangunan yang memang apa ya, menurutnya sayang sih ditinggalkan, karena itu bangunan bagus banget dan mewah. Dan aduh sayang banget ditinggalin gitu. Kayaknya kalau dipakai untuk villa lagi itu bagus banget ya. Nah, awal Nyai datang ke sana sudah diperlihatkan langsung oleh pohon yang besar ya. Ada pohon tinggi besar di situ dan ada 3 sosok yang memang mungkin menjadi berkuasa di situ ya. Nah, disitulah dimana Mami Fury dan juga Nyai beserta Kak Ama, Gerald nyalain dupa terus minta izin untuk melakukan kegiatan di tempat ini. Ya, waktu awal Kak Ama kemasukan, itu adalah kemasukan sosok anak kecil bernama Anthony. Siapa namanya? Anthony. Anak Belanda yang kasihan sekali ya, dia sepertinya dibunuh oleh bapaknya sendiri. Dan juga di situ dia nggak bisa kemana-mana karena nunggu pengen ketemu sama ibunya, namanya Mama Berlina gitu. Nah di situ kasihan banget, sedih banget gitu, karena memang dia meninggal kayak dikapak lehernya, entah dipukul pakai kapak atau sesuatu yang tajam yang jelas ya, sampai lehernya tuh berdarah gitu. Terus memang dari awal dia selalu melihat sosok papahnya ini marah-marah terus suka mukulin dia dan suka mukulin mamanya. Dan ternyata ketika Nyai mulai berkomunikasi dan mencari sosok mamanya Anthony, itu mereka tuh nggak bisa ketemu.
karena mereka di dimensi yang berbeda. Setelah mencoba berdoa untuk supaya gimana caranya Anthony ketemu sama Mama Berlina, terus mereka akhirnya bertemu dan terharu banget sih, terharu sampai yang sedih banget, kayak yang udah lama banget nggak ketemu, terus ketemu anaknya itu aku ngerasa kayak yang ngerasain kebahagiaan dan juga kesakitan yang luar biasa. Sini tahu mami aku lama. Aku suka dengar suara mami tapi aku nggak bisa keluar. Iya. Akhirnya ketemu. Aku lama di sini, mami kenapa nggak ke sini? Nggak bisa, saya susah untuk masuk ke sini. Susah untuk masuk ke sini. Dan apa ya mereka emang nggak bisa bersatu, karena kan di satu sisi Anthony ini mati karena dibunuh, sementara Mama Berlina, mamahnya itu mati karena dia bunuh diri. Jadi memang nggak bisa ketemu jalannya, mereka harus berpisah entah sampai kapan. Dan Anthony nggak bisa kembali ke alamnya karena dia nunggu mamahnya, sementara mamahnya memang nggak bisa kembali ke sana untuk dalam waktu dekat gitu. Jadi kayak mereka saling tunggu dan sama sekali nggak bisa ketemu. Nah setelah dari pertemuan Anthony dengan mamahnya pergi karena nggak bisa komunikasi terlalu lama gitu kan. Ini berarti harus pulang ke Tuhan ya. Terus akhirnya Anthony nangis dan cukup lumayan sedih sih ngeliat dia nangis sampai segitunya. Mami aku ikut. Di sini mulai muncul mood booster ya gitu, karena Kak Furi dan saya itu takut banget sama yang namanya Poci kan. Jadi Kak Furi itu digangguin terus sama Poci. Bahkan ketika saya masih mediasi, Kak Furi itu udah mulai ngelihat ada sosok-sosok Poci gitu yang nyamperin dan ngegodain gitu. Si Poci ini minta permen sebetulnya, karena Anthony kan dikasih permen kan, dikasih candy, jadi dia pengen permen gitu. Cuman caranya tuh ngegodain Kak Furi yang Kak Furi juga nggak suka. Sampai akhirnya ya seperti biasa ya, kalau misalnya ada Poci pasti Kak Furi manggil Siti untuk menghadapi sosok tersebut gitu. Akhirnya ya udah dipanggil lah Siti mediasi bersama saya gitu loh. Di sini kocak sih karena memang mau dicakar itu dah. Pocong. Usir lah tuh ah. Oh tuh banyak make tisu. Siti atuh teka rasaun make tisu mah. Siti tuh kayak merasa mungkin dia hantu yang cukup lumayan enak dilihat ya. Jadi kalau ngelihat Poci tuh kayak dia merendahkan banget karena mereka tuh jelek, bau, padahal dia juga ya padahal Siti juga bau kata Naca gitu. Tapi dia lebih mungkin karena dia punya gengsi yang tinggi, karena dia merasa dia cantik gitu kan. Jadi dia kalau ngelihat hantu-hantu kayak gitu kayak merendahkan, ih jelek gitu kan, apa sih bau jelek gitu. Apalagi kalau Poci kan rata-rata mereka tulang lunak ya, udah kayak gembyur gitu dagingnya, jadi kayak gitu. Bagi dia kayak kamu lebih menjijikan daripada saya gitu. Jadi dia masih merasa lebih di atas dibanding si Poci itu. Ya jadi karena udah dikasih permen, si Poci masih nggak mau pergi kan. Poci nggak mau pergi, terus sama si Siti ditanya dia mau apa gitu. Soalnya can dibere rokok. Rokok geus meh tengah ganggu wae puyeng jadina. Rokok. Oh ternyata dia mau rokok. Akhirnya ya udah saya di situ bakar rokok. Akhirnya setelah dikasih rokok dia pergi. Gitu. Nah, pas masuk ke dalam, itu kita baru mau jalan masuk ke dalam, itu udah ada lagi sosok yang sama tapi berbeda gitu, maksudnya kayak menunjukkan dirinya kepada Kak Furi gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau mediasi lah si Poci ini ke Kak Ama, dan Siti masih bersama saya gitu. Gulanya barang naon? Nggak bisa ngomong neng. Kucing gitu gulu kinyai kotor sih ya bau. Nah ternyata si Poci ini mungkin minta tolong didoain atau apa ya, cuma di
pandangannya si Siti, dia melihatnya sepertinya ngegodain dia si Poci itu, karena lidahnya kan menjulur ya. Nah gitu, dia pikir dia si Poci itu ngelelin atau mengeludahin dia, tapi ternyata memang Poci ini dia nggak punya rahang, jadi akhirnya lidahnya memang keluar gitu aja gitu. Terus karena dia melotot terus, si Siti ngiranya ngapain lu melototin gue gitu, ibaratnya dipikir dia nantangin, padahal Poci itu nggak punya kelopak mata. Gitu, sampai ada digodain sama Siti. Ya cukup banyak yang ketakutan si Poci dengan Siti, karena memang barbar sekali ya Siti tuh gitu. Dari sini nih lumayan kocak juga, karena dia kayak nyolek si Pocinya, terus kayak nyakar gitu, ngasih ya gimana sih, kayak kalau kita nyakar sesuatu yang lembek kan jadinya ada bekasnya gitu, karena Siti tuh nyakar si Poci gitu. Jahil banget, iseng parah. Jadi kayak yang tadinya kita takut malah jadi ketawa-ketawa gitu, terutama yang buat yang nonton sih, karena kan saya nggak ketawa di situ ya, karena lagi sama si Siti gitu. Nah di sini juga Siti ya udah ngejelasin sama Mami Furi bahwa si sosok ini tuh bentuknya seperti apa gitu, dideskripsikan tuh sama si Siti. Ya sambil dengan masih garuk-garuk, khasnya Siti banget. Ya itulah mungkin sedikit reviewnya Nyai, terutama tentang sosok yang berkesan di hatinya sih ya sosoknya Anthony dan Mama Berlina itu ya, karena kayak ya anak sama ibu yang terpisah dan mereka nggak bisa ketemu gitu, itu sedih banget. Terus kayak akhirnya saling tungguan, ya udah luntang lantung di dunia ini nggak jelas gitu. Nah itulah keseruan Nyai bersama Mami Furi. Jangan lupa untuk selalu nonton ya tayangannya gitu loh. Nonton juga di tayangan Mami Furi, dan mampir juga nonton di tayangannya Nyai. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin, support terus ya YouTube-nya Nyai. Semoga support kalian sih yang bikin Nyai tambah semangat untuk bikin konten yang lebih menarik lagi. Nah tetap kalau misalnya kalian mau tanya-tanya apapun sama Nyai, silahkan komen di bawah. Nanti Nyai akan jawab pertanyaan kalian di video berikutnya. Oke, selamat malam.